Tes 1 2 3 tes tes tes. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, kita kehilangan Boyke jadi rada keteteran. Tapi kita bersyukur semuanya sudah dilatih dengan luar biasa. Terima kasih untuk semua pelayan Tuhan pada malam hari ini boleh kembali beribadah di dalam ibadah doa. Untuk perdana pada malam hari ini di tahun yang baru, kita tetap bersyukur karena kasih Tuhan melingkupi kehidupan kita. Mari kita akan naikkan satu pujian. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kau
puji syukur padamu ya Tuhan. Oleh karena berkat kemurahan-Mu saja kami boleh ada. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Sehingga Engkau menuntun kami terus-menerus bahkan memasuki tahun 2024 yang sudah kami jalani. Kami percaya ada tangan Tuhan yang terus menuntun dan menopang kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami terus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terus mencari Engkau Tuhan. Karena di depan sana kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi karena ada Engkau Tuhan, maka kami mau berjalan dengan tegap. Menggapai hari esok bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara besar. Bersama Tuhan kami mau lakukan perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati ibadah doa malam kami pada malam hari ini Tuhan. Berkati setiap pelayan, berkati setiap kami yang hadir, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami percaya berkat Tuhan tersedia buat setiap kami, menguatkan, meneguhkan, bahkan menyertai kami ya Tuhan. Ini kekuatan kami Tuhan. Ketika kami berdoa, kami mendapat kekuatan baru Tuhan. Ketika kami berdoa, kami tahu Tuhan Engkau ada, Engkau mendengar kami. Ada pemulihan, ada kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah doa malam hari ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah yang baik, kami bersyukur dan berdoa. Bersama saya katakan, amin. Terima kasih Bu Kristina, silahkan duduk Bapak Ibu. Juga yang di rumah selamat malam. Kita bersyukur bahwa boleh memasuki hari pertama di Rabu awal Januari 2024. Kita semua bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Karena kadang kita mengalami ada masalah, problem, itu sudah biasa karena kita masih diberi kehidupan ya. Kita ditempa oleh Tuhan supaya kita kuat. Amin. Mari kita mau naikkan satu pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Jalan terbuka, tak ada lagi waktu,
Kita memiliki Tuhan yang begitu peduli. Dia mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Apapun juga, kita hanya memiliki Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Saya memberikan kesempatan untuk yang akan menyaksikan cinta Tuhan atau memuji nama Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kemarin itu kami berdua ke Nana Rohana, ya, karena ada satu yang kami kenal dengan baik. Tiba-tiba itu Tuhan panggil pulang. Saya dengan dia itu beda 2 tahun. Sekarang dia 71 usianya. Dan dia ini lama di Belanda puluhan tahun. Jadi perawat di Belanda. Jadi kan uangnya ngumpul dah. Itu belum lama dia juga keluarga itu menjual rumah di Ciamplas. Itu saya dengar sekitar 4 atau 5 M terjual. Dibagi itu berapa orang. Suaminya itu dulu tukang las, orang Belanda suaminya. Dan saya sempat ketemu. Namun suaminya ini minum bir tiap hari. Jadi sekali pesan tuh 2 kerat. Terus dia istilah orang Tionghoa ciahun, kuat dia. Nah ini juga istrinya nggak punya anak. Nah saya kenal dengan dia itu karena cicinya itu namanya Ibu Rin. Ini mereka dari Tegal. Dia jual tahu apa namanya mah? Tahu Tegal ya, tahu peletok. Jadi keluarga ini banyak ajak saya mengunjungi panti ureda. Kemudian biasanya mengadakan Natalan di Yatim Piatu Jalan Cipto itu ya, Yatim Piatu Maranatha. Itu dari Salvation Army, dari Bala Keselamatan. Jadi saya kaget waktu dengar namanya Chandra, nangis Ibu Rin ini. Ke ibu cucu telepon bahwa adik saya Chandra udah dipanggil pulang. Waktu saya dengar Chandra dipanggil pulang, dia meninggal dunia. Wah, langsung otak saya mengkalkulasi ini berapa miliar dia punya itu uang. Nah, kami kalau datang tuh selalu diminta oleh Ibu Rin ini, tolong doakan supaya rumah dan tanah di Ciamplas itu laku. Jadi ibu cucu rajin ngedoain. Ya puji Tuhan akhirnya laku. Nah, ibu cucu dapat berkat. Saya mah enggak ya, enggak apa-apa, kami sama lah. Nah, cuman saya dengar dari cicinya ini, tiap kali dia diajak ke gereja, enggak mau. Tiap kali diajak ke gereja, enggak mau, dia nolak. Sampai kemudian kami dengar, ia meninggal dunia. Nah itu mau dikremasi, saya dengar. Mungkin hari ini ya bang, udah. Itu harus ada surat dari Belanda menyatakan bahwa dia meninggal dunia. Wah repot jadi ya. Jadi kadang-kadang sekian tahun dia tidak boleh di Indonesia tapi harus ke Singapura. Kayak dulu kisah Pak Emur. Nah saudara-saudara, kemudian Tuhan ingatkan saya kepada Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia tetapi ia kehilangan jiwanya? Saya mengaminkan itu ayat ya. Jadi apa yang kita kejar selama hidup dalam dunia ini? Posisi, gaji yang besar, banyak deposito di bank. Kalau tiba-tiba Tuhan panggil pulang, apa yang telah dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan? Malam ini saya bertemu muka dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi pujian tadi, itu karena His generosity, karena kemurahannya. Oleh karena itu mari selama kita hidup, kita mengawali awal tahun ini dengan ibadah ikut di dalam persekutuan doa. Jadi saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah, masuk di dalam ibadah. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Maju terus di dalam iman, mengikut Tuhan Yesus sampai the last step nanti. Ya itu kan kita nggak tahu nih, misteri nih hidup ini. Tapi bagi Allah tidak misteri, karena Allah sudah tahu
waktu-waktu yang Tuhan tentukan bagi kita sekalian. Amin. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Ada lagi yang akan menyaksikan cinta Tuhan? Silahkan. Puji Tuhan, selamat malam saudaraku yang kasih, salam. Ya saya ingin juga menyaksikan cinta kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Begitu besar saya rasakan ya. Saya kalau saat ini bisa hadir di sini, ini semua karena anugerah kemurahan Tuhan aja. Saya dulu ya saya juga tidak tahu ya, karena seperti firman Tuhan yang dikirim dari Pak Agus itu ya, memang kita hanya kadang-kadang kita merencanakan segala sesuatu, kita punya cita-cita, tapi semuanya itu rancangan itu semuanya dari Tuhan yang atur. Jadi kadang-kadang saya juga nggak kepikir harus ke Bali dulu, apa motivasinya gitu kadang-kadang ya. Tapi semuanya itu Tuhan yang atur semuanya itu, sehingga saya bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan. Saya bisa menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, Tuhan itu sungguh berkuasa. Saya mengalami berbagai peristiwa. Saya dulu diizinkan Tuhan harus tugas ke Jakarta. Saya mengalami sampai ada musibah sampai aki yang 120 ampere yang sampai pecah ya. Mata saya sampai saya pikir akan buta ini mata saya, nggak akan bisa melihat sampai 1 bulanan saya. Tapi puji Tuhan bisa sampai pulih juga. Kemudian peristiwa pernah mau tabrakan dengan mobil yang bawa itu pagar yang tajam-tajam itu, Tuhan juga yang tolong. Karena begitu besar kemurahan Tuhan, sampai-sampai peristiwa saya punya anak seperti Om Daniel dan waktu cucu alami, saya sungguh benar-benar merasakan. Sampai-sampai saya harus masuk kamar, saya benar-benar menangis itu waktu itu. Kok sampai berkata apa salah saya, apa dosa saya harus mengalami demikian, harus dioperasi kepalanya sampai 2 kali kepalanya itu. Saya sampai memikirkan apakah anak ini akan hidup. Kemudian juga saya yang kedua harus memikirkan biayanya dari mana. Tapi semuanya itu Tuhan sudah sediakan. Bahkan sampai saat ini anak itu sudah sampai bisa bekerja, walaupun ya gajinya ya sudahlah, yang penting sudah bisa kerja, bisa sampai kuliah Politeknik Negeri. Saya merasakan kemurahan Tuhan sungguh besar luar biasa. Jadi Tuhan izinkan saat ini saya bisa kembali lagi, karena saya rindu akan suasana di Cimahi, karena udah lama sekali meninggalkan Cimahi sampai 30 tahun lebih. Jakarta kembali, kemudian kembali lagi. Saya rindu bisa menikmati karedok. Saya rindu menikmati jengkol itu. Saya pete. Saya puji Tuhan. Ya sampai ini semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Semuanya itu kemurahan Tuhan. Jadi seperti Om Daniel tadi katakan, apa sih lah gunanya ya. Jadi apalah gunanya dunia ini kau miliki tapi jiwamu binasa. Jadi ya kita akan kembali lagi kepada Dia. Jadi kita carilah Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Jangan kita melihat manusianya. Saya ya ada sedikit pengalaman juga ya di Bali. Ya namanya manusia
pasti ada kekurangan, walaupun hamba Tuhan ya, pendeta pasti ada kekurangannya. Tapi kita belajar melihat Tuhan saja, hanya Tuhan Yesus saja yang memuliakan. Ada sebuah pujian itu menghibur saya. Ini lagunya ini mungkin sebelum saya lahir udah ada ini lagunya ini. Jadi dia katakan, jadi menghibur saya. Suatu saat nanti saya izinkan Tuhan panggil. Saya sih berharap sih ya jangan sakit lah. Sudah kalau bisa tidur ambil Tuhan kalau izinkan gitu. Ini pujian ini memang mengatakan selamat datang ke rumahku. Maukah engkau datang kepadaku? Jadi sungguh lagu ini terkesan sekali. Terus ketuklah pintu maka akan dibukakan, carilah kerajaannya maka kamu akan mendapatkannya. Jadi aku senantiasa menunggumu. Jadi ini ada pengharapan. Boleh saya nyanyi ya? Pakai gitar. Enggak ya, udah lama saya nggak bisa nyanyi nih. Udah cukup. Kantung. Ini lagunya mungkin saya belum lahir ini. Welcome to my world. Won't you come on in? Shalom saudara, ya, puji Tuhan ya. Hari ini banyak kesaksian. Tadi saya mau mundur, tapi Mas Sulis udah kasih kesempatan, puji Tuhan. Ya Om, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan keluarga saya, dalam kehidupan pribadi juga.
Apa yang nggak pernah kita pikirkan, saudara, apa yang nggak pernah kita lihat, Tuhan sudah pikirkan terlebih dahulu buat kita. Tuhan sediakan buat kita semuanya. Benar kata Om Daniel, semua kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ya. Satu kesaksian, tadi pagi saya bangun, terus saya teduh sebentar, terus kita sarapan. Tahu-tahu saudara, habis sarapan itu kepala saya pusing. Rencana saya tuh tadi mau ke Brigif langsung ke Cieli, ke rumah sakit Cibabat sama si Ade. Tapi habis sarapan itu kok kepala saya pusing. Saya tiduran sebentar di kamar. Terus saya minta ke si Ade, minta Panadol sama air anget. Pas saya bangun, perut saya mual. Saya langsung ke kamar mandi, kejeduk lagi di sini di lemari ya. Saya lihat aduh benjol. Dari situ saya udah nggak bisa apa-apa. Mau makan muntah lagi, 2 kali saya muntah, ya udah saya bawa tidur aja. Nah, sekitar jam 2-an saya bangun, perut saya lapar saudara. Saya langsung minum air hangat. Saya minum teh manis, saya ngambil beberapa kue. Puji Tuhan, sampai sekarang Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Puji Tuhan. Dan saya mau menyanyikan satu lagu. Lagu ini berisi tentang betapa kita harus kagum ya atas semua anugerah Tuhan. Semua yang Tuhan berikan buat kita itu begitu luar biasa saudara. Kita nggak bisa membalas semuanya itu. Karena Tuhan itu sangat baik, teramat baik, dan dia pokoknya paling baik lah ya. Siapapun yang baik kepada kita, dia yang teramat baik. Saya kurang apa lagunya saudara, sebentar saya cari.
Ya, sebenarnya awal dari doa itu baiknya kesaksian karena hari-hari biasa kesaksian suka disimpan, ya. Jadi ada variasi sedikit, ya. Nah, hari ini sejak Oktober Ibu Alma baru ikut malam doa, ya. Saya siap-siap, dia bilang aku ikut, bener mah, aku ikut cepat, ya. Dia bilang aku sudah mandi, ya. Nah, waktu Boyke Tuhan panggil, malamnya saya begini saudara. Karena sejak Oktober sampai 25 Desember itu saya rasa capek sekali. Ya, jam 3 sudah bangun dan kemudian mikir, jam 4 belanja dan kemudian harus masak, kemudian menyediakan makanan, ya. Terus ya itu harus dilakukan, ya. Kadang-kadang ada emosi juga, ya. Ibu Alma kemarin dia mengalami kaki yang sangat sakit sekali dan kemudian dia kata, saya sudah tidak mau makan lagi. Saya marah saudara, saya marah. Saya bilang, ya udah kalau mama udah nggak mau makan, biar aku kabur aja, aku pergi, biar Aldi yang ngurus. Ya, tapi sudah itu saya minta maaf, ya saya bilang mak, punten ya. Jadi secara jiwa, secara roh, secara tubuh itu, ya pikiran memang ada kelemahan, ada rasa capek. Pada waktu malam Boyke itu saya rasa seperti ada rasa mencekam karena serangan itu begitu mendadak dan malam itu saya cukup terpengaruh juga. Ya, saya langsung ingat Pak Kris serangan mendadak, Ibu Christine, ya, ketika sedang masak, sedang beres-beres tiba-tiba mengalami sakit yang sangat dahsyat. Sehingga tukang ojek juga diminta untuk ngebut, ya, dan itu cukup menjadi pikiran, ya. Tapi sudah melewati sampai hari ini, saya melihat kebaikan Tuhan begitu dahsyat, saudara, begitu besar, ya. Dan saya ingat kata-kata Mami. Waktu itu saya merasa lelah dan kemudian bertemu Mami di Bekasi. Saya bilang, Mi, aku capek, jantungku suka ini. Terus apa dia bilang? Enggak boleh bilang capek sayang. Itu saya ingat sekali. Ya, setiap saya mengeluh sama dia bilang enggak boleh sayang. Dia selalu pakai kata sayang. Enggak boleh bilang capek. Dan Mami saya itu mengurus kami berlima ketika papi harus berlayar dan tidak ada, waktu itu sangat susah ekonomi, ya. Sesudah G30 SPKI juga ekonomi sangat sulit, papi tidak ada di tempat karena dia dan kapalnya harus diambil dikirim kembali ke RRC pada waktu itu. Saya melihat memang dia capek sekali dan pada waktu saya bilang, Mami aku capek, enggak boleh sayang, enggak boleh bilang capek, ya. Dan itu yang menjadi menguatkan saya terharu, saya kirim WA ke adik-adik saya, terus dia bilang, betul Mami tidak pernah ngomong capek, Tune, ya, karena ketika ngomong capek maka seakan-akan kuasa Allah tidak terjadi dalam hidup untuk menguatkan, kata adik-adik saya, ya. Dan hari ini Ibu Alma ada dan kadang memang tidak stabil saudara, ya. Jadi sewaktu-waktu perlu dikasih obat tidur supaya dia tidur sampai pagi, ya. Kalau udah ini nanti dia sibuk, malam-malam dia mulai gelisah. Dan memang hanya doa saja yang bisa menolong, nggak ada yang lain.
doa kepada Tuhan Yesus itu yang sangat menolong. Dan saya tahu bahwa istri saya adalah pendoa, ya. Kalau doa sama seperti ibu cucu semua disebutin, sampai-sampai saya bilang, Mak, kalau doa sama-sama jangan disebutin, kelamaan gitu ya. Tapi belakangan dia tidak lagi seperti biasa, ya. Dia kalau doa bilang, Pak udah jangan lama-lama, ya. Dan memang keadaan itu begitu menurun karena itu bicara soal penyumbatan saraf sebelah kiri dan telinga kiri sudah tidak mendengar lagi, ya, sehingga itu mempengaruhi, ya. Dan selalu Tuhan bekerja, Tuhan menolong, dan itu terbukti, saudara, ya. Itu sangat spektakuler, sangat dahsyat Tuhan Yesus itu, ya. Ini saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih untuk doa-doanya, ya. Karena kalau tidak ditopang doa oleh teman-teman seiman di gereja ini, maka tentu berbeda keadaannya, ya. Tuhan memberkati. Ada lagi yang mau bersaksi? Kelihatannya Ibu Christine, mari Pak Hari. Mari Ibu, ya. Mami duduk dulu, Mami. Ini mujizat, saudara. Ini sungguh-sungguh mujizat Tuhan buat Ibu. Ya. Terima kasih. Ya, saya jujur sampai ada hari ini tuh karena karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Saya tidak memikirkan kalau saya akhirnya harus dipasang ring di tahun 2023. Padahal saya ngerasa orang yang sehat, semangat gitu ya. Teman-teman saya juga melihat saya tuh kaget gitu ya. Jangankan teman, saya juga bingung dengan diri saya gitu ya. Orang kalau dipasang ring itu kan sempat apa dulu gitu. Saya kan nggak ngalami apa-apa. Justru anehnya setelah dipasang ring saya kena serangan, itu bingung saya, ya. Jadi waktu dipasang ring saya nggak pernah ada serangan-serangan yang dada kiri sakit, nggak pernah. Tapi begitu bulan Juni saya ada serangan, terbukti dari hasil tes darah troponin saya itu 6. Orang normal troponinnya itu maksimal 2, saya 6. Jadi tapi dokter masih bilang bagus, karena kalau udah di atas 10 itu yang bahaya. Nah, bersyukur. Kemarin waktu sebelum Boyke meninggal, jam 1, teman saya kena serangan jantung dan dipanggil pulang di Dustira jam 1 sekian. Jam 3 baru dipanggil Dustira, ditaruhlah di di Bumi Baru ruang F. Saudara kita Boyke serangannya jam 4-an, ditaruh di Bumi Baru ruang E. 2 ya. Pas saya ikut firman Tuhan penguburan, Pak Diki bilang, siapa lagi setelah ini? Itu saya duduk sama Cilingga di depan, seolah-olah Pak Diki nunjuk saya. Bener itu pulang tuh saya lemas. Terus saya tuh drop batuk aja, malam gak tidur. Hanya pagi-pagi saya udah lemes. Ternyata itu perkataan Pak Diki membawa kepikiran saya sampai, aduh giliran saya kapan ya? Saya jadi malas sama Pak Diki rasanya. Kenapa sih Pak Diki bilang gitu ya? Betul Om, satu. Akhirnya apa? Pagi-pagi saya nggak kuat jalan, sesek. Dada saya udah kayak mulai lagi nih. Takutnya yang kemarin terjadi, saya nggak mau terjadi lagi yang kemarin waktu serangan saya sendirian di rumah. Itu saya nggak mau. Ini ada, tapi saya nggak ngalami dada sakit. Tapi udah mulai sesek, daripada nanti ada apa-apa. Saya langsung bilang, udah sekarang ke rumah sakit, nggak mau kayak gini lagi. Ternyata tekanan darah yang turun 90/50, rendah sekali. Jadi lemes saya tuh. Jadi kemarin tuh diopnam karena tekanan darah, memikirkan pikiran-pikiran dia, pikiran yang buruk itu jangan dimasukkan ini. Nah, kemudian lihat lagi Instagram, pemimpin KOR meninggal, nggak tahu di mana itu, di Bekasi kan. Di Bekasinya di mana? Dekat rumah kakak saya di Cibubur itu, di Jati Asih. Aduh, ini orang-orang yang dekat kita. Buka lagi Instagram, ada orang yang lagi memimpin sholat jamaah meninggal, gebrak. Wah, kapan giliran saya? Tuhan jangan dulu, saya belum selesai, saya belum selesai. Saya nawar terus malam itu di rumah sakit, saya nggak bisa tidur, nawar terus gitu. Nggak berapa lama, teman saya, suaminya, itu kakak dari orang di Puri Cipageran, belakang rumah saya. Tanggal 30
malam-malam ke kamar mandi, jatuh gubrak, meninggal. Aduh Tuhan, ini akhir tahun saya dikelilingi orang-orang yang dipanggil pulang dengan cara yang sangat mendadak gitu. Saya bilang, itu benar-benar loh menjadi saya kan ketakutan. Tapi saya pegang firman Tuhan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Itu yang membuat saya semangat lagi. Jangan membuat pikiran-pikiran yang ini, jaga hati. Dan puji Tuhan, 2 hari saya dirawat, saya pulang, saya kadang-kadang ketawa geli gitu ya. Kok apa ya, hal yang kecil yang harusnya kita nggak perlu dipikirkan, jadi menjadi efek buruk gitu. Jadi saya harus semangat karena saya masih banyak yang harus saya kerjakan. Bersama dengan Tuhan harus semangat, itu yang saya mau bagikan. Amin. Malam perdana begitu luar biasa, banyak kesaksian ya. Menjadi berkat bagi kita semua. Karena kita masih tetap dipelihara Tuhan. Amin. Sebentar kita akan dilengkapi dengan firman Tuhan. Kita akan menang karena Tuhan yang akan bertindak membela kita. Haleluya, Yesus, terima kasih. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita mau taruh tangan kanan kita di tempat badan kita atau tubuh kita yang sakit. Biar Tuhan jamah. Apakah itu dada atau kaki atau tangan, Tuhan akan bertindak untuk menyelamatkan kita, untuk menyembuhkan semua sakit kita. Terima kasih Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
kudus-Mu melingkupi kami, jamah hati kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau tahu Tuhan keberadaan kami, Kau tahu kekurangan kami, Kau tahu kesulitan kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Silakan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bagi Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa. Keajaiban dan kemurahan-Mu, lawatan dan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami sungguh mempercayai Engkau dengan sepenuh hati kami. Wah, Engkaulah Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan penebus hidup kami yang sanggup mengubah seluruh eksistensi kehidupan kami yang tidak benar menjadi benar karena kuasa dan darah Tuhan Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Haleluya, semua katakan amin. Puji nama Tuhan. God is good all the time. Tuhan itu baik setiap waktu dan saat dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang setia. Kalau tema pada tahun ini tentang keluarga Om ya. Tentang keluarga kemarin Om sudah sampaikan di mana Yosua memberikan suatu perintah dan dia menyampaikan kepada seluruh umat Israel termasuk kepada keluarganya bahwa saya dan seisi keluarga saya tetap menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia memberikan pilihan, kalau engkau bangsa Israel silakan pilih, engkau akan beribadah kepada Allah nenek moyangmu atau beribadah kepada Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh sebab itu, berbicara tentang keluarga tentunya tidak mudah membina keluarga yang benar-benar keluarga yang berbahagia. Tapi kalau firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin berbahagia, takut akan Tuhan, takut dan takut dan takut akan Tuhan. Kalau engkau ingin berbahagia, saya percaya kalau engkau membaca firman Tuhan, engkau melakukan firman Tuhan, engkau adalah pribadi yang berbahagia. Berbahagia itu tidak bisa dibeli, berbahagia itu tidak bisa dicari, tetapi bahagia itu anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Dan oleh sebab itu saat ini kita akan belajar daripada keluarga Nuh. Keluarga Nuh adalah keluarga yang takut sama Tuhan dan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat sebelumnya orang-orang yang ada pada saat itu bukan orang Israel tetapi orang-orang yang bersama Nuh. Kalau saya melihat itu seluruh manusia pada saat itu, kalau kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-5 katakan seperti ini. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan seperti ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berarti bahwa kejahatan ini merupakan suatu habit, kebiasaan manusia dan mereka tidak takut sama Tuhan. Tuhan begitu melihat ciptaannya di seluruh dunia pada saat itu. Dan ketika Tuhan melihat bahwa semua manusia kecenderungannya ialah berbuat dosa. Baik kepala rumah tangga, baik istri, baik anak-anak, menantu, cucu dan semuanya. Kecenderungannya hanya berbuat dosa. Dan Tuhan melihat itu. Sehingga kalau kita membaca kitabnya, Tuhan sungguh menyesal menciptakan manusia. Kalau kita baca ayat seterusnya, Tuhan menyesal melihat ciptaannya begitu melakukan dan cenderung hatinya, hidupnya melakukan kejahatan. Tetapi kalau ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Dan bahwa bumi akan bumi hanguskan. Berarti akan ada air bah sepanjang seluruh kehidupan manusia. Kita tidak akan pernah melihat air bah seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Kalau hari-hari ini baru di awal bulan Januari kita merasakan, kemarin saya duduk di rumah,
Saya goyang sendirian. Saya bilang, ada apa? Gempa mah, gempa. Atau, Cin, gempa Cin, katanya. Saya bilang sambil saya cintakan, Cin, gempa katanya. Enggak kerasa, sok rasain. Benar gempa, sedang. Kemudian di Jepang, gempa yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita inginkan terjadi di dunia ini. Kita merasakan, kalau kita lihat status-status di sosial media, bahwa Jawa Barat itu gempa bumi gitu nah. Gempa bumi yang menelan korban. Kita nggak tahu di awal bulan Januari di tahun 2024 Indonesia, yaitu di Jawa Barat, terjadi gempa bumi. Kemudian di Jepang terjadi gempa bumi yang kalau kita lihat mengerikan. Terbakar rumah yang begitu banyak, bangunan-bangunan yang begitu tinggi ambruk. Kita nggak tahu. Tadi Bu Christina Dewayan katakan, nggak tahu kapan waktu saya dipanggil. Dia bilang, jangan dulu Tuhan, masih ada tugas yang belum saya selesaikan. Pak Tony, ketika dia menghadapi masalah bersama keluarganya dengan anaknya, dia datang ke kamar, Tuhan, aku nggak tahu apa yang terjadi dengan anak ini, tetapi dia menyerahkan semua ke hadapan Tuhan. Ketika Tuhan bertindak, ketika Tuhan melawat, lawatannya sempurna. Apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Apa yang akan terjadi, Tuhan tahu. Nah, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, kita akan belajar di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Cuma satu ayat saja. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan ketika engkau dan keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga anak Tuhan yang dikasih Tuhan, kalau engkau ingin hidup diberkati dan berbahagia di hadapan Tuhan. Yang pertama sudah dikatakan situ, hidupnya harus benar. Benar manusia itu enggak gampang. Seringkali kita berbuat kebenaran, tetangga kita, orang terdekat kita, itu merupakan suatu kesalahan. Itu merupakan suatu ketidakbenaran. Karena kebenaran di dunia ini bisa dibeli. Tapi kalau kebenaran yang Tuhan beri, itu sempurna. Hidup benar, kita peroleh hanya bisa dengan membaca Alkitab. MBA itu menolong kita semua untuk bisa hidup benar bersama dengan Tuhan. Kalau ingin hidup benar, saya katakan read to Bible and do it. Read to Bible and do it. Membaca firman Tuhan dan melakukan, saya percaya kita akan hidup benar. Roh Kudus itu akan tolong, Roh Kudus akan jamin bahwa kita bisa melakukan ketika kita berserah sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan seperti ini, dan tidak bercelah di antara orang sezamannya. Kalau noda sudah melekat dalam tubuh kita, kalau noda sudah masuk di dalam air itu tidak akan jernih. Banyak noda-noda yang akan membuat air itu tidak steril. Kalau noda sudah nempel di tubuh kita, kalau kita nggak mandi, nggak bersih. Kalau kita membuka celah, saya percaya iblis akan masuk dan iblis tujuannya untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Iblis akan mengincar terutama kepala keluarga, bapak. Kalau sudah bapak sudah roboh, sudah jatuh, semuanya pasti akan mengikuti. Dia akan menghancurkan, jangan buka celah. Jangan buka celah supaya noda itu tidak masuk. Kita tetap tutup rapat-rapat. Kalau engkau ingin hidupmu tetap tertutup rapat, baca Alkitab dan lakukan. Saya percaya Roh Kudus akan memampukan, Roh Kudus akan membentengi kita supaya noda celah itu tidak masuk. Noda celah itu akan membinasakan ketika kita tidak bisa mengubah hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita nggak sempurna, kita nggak perfect, tapi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, apapun yang akan menyerang kita, Tuhan menjadi penolong kita. Dia membentengi, dia mengutus malaikatnya supaya kita tidak jatuh. Yang ketiga dikatakan seperti ini, dan hidup bergaul dengan Allah.
Kesukaanmu itu hidup bergaul dan melekat sama Tuhan. Kalau kita bisa melihat ayat sebelumnya pasal 5 bahwa siapa yang terangkat oleh Tuhan, dia hidup bergaul selama 350 tahun. Siapa? Henok. Henok hidupnya melekat sama Tuhan. Dia tidak mengalami kematian jasmani. Seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Tetapi Nuh pun hidup takut dan benar di hadapan Tuhan, tapi dia nggak terangkat. Karena Alkitab nggak menjelaskan begitu detail. Dia terangkat ke surga, dia ada di tempatnya Tuhan. Saya nggak tahu di mana tempatnya, tapi Tuhan yang tahu. Nuh hidupnya bergaul. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita bergaul sama Tuhan, engkau akan mengalami lawatan Tuhan. Kalau saya sakit di sini, saya suka sekali, Tuhan, ini tubuh yang engkau sudah ciptakan sempurna. Saya percaya di dalam kuasa darah Tuhan Yesus, saya mengimani engkau menyatakan kesembuhan, engkau menyatakan kekuatan ketika saya menghadapi itu. Saya pernah menghadapi sakit penyakit sampai saya di ruang hampir dioperasi. Tuhan, aku percaya engkau menciptakan aku sempurna sesuai dengan gambaran ciptaanmu, dan aku mengimani bahwa engkau akan melawat aku dan memulihkan aku. Saya nggak jadi. Tuhan, udah begitu lama saya menikah, saya belum punya seorang anak, dan saya percaya janjimu, engkau akan menyatakan kuasamu, engkau akan menyatakan kuasamu yang sungguh dahsyat. Dan saya mengimani, saya punya anak. Gak mudah. Tapi saya percayalah, ketika engkau melekat dan bergaul sama Tuhan, hidupmu akan ada di dalam kekuasaan Tuhan. Hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan bertindak, dia tidak pernah bertindak setengah-setengah, tetapi bertindak dengan sempurna dan melawat dengan sempurna dan memberikan dengan sempurna. Sempurna itu miliknya Tuhan, dan Tuhan akan berikan kepada umat pilihannya. Banyak yang terpanggil, banyak yang dipanggil, banyak orang-orang yang percaya, tetapi untuk dipilih itu hak prerogatifnya Tuhan, dan Tuhan tahu siapa orang yang dipilih, orang yang bergaul dan dekat sama Tuhan. Nuh hidupnya melekat sama Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau melekat sama Tuhan, saya percaya, dan kalau ada 1000% saya percaya, Tuhan tidak pernah mempermalukan, tetapi Tuhan akan ada bersama engkau, dan Tuhan akan bertindak dengan sempurna dalam hidupmu. Kesimpulannya, menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan Tuhan, walaupun menjadi berkat bagi banyak orang, milikilah prinsip hidup yang benar melalui bukan belajar, tetapi melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan dengan Roh Kudus yang memampukan kita. Yang kedua, jangan pernah buka celah untuk dosa. Ketika iblis sudah berkuasa dalam hidupmu, ketika engkau tidak bertobat dan engkau tidak percaya sama Tuhan dengan sesungguhnya, engkau akan mengalami kejatuhan. Tetapi ketika engkau hidup bergaul karib dengan Tuhan, engkau akan mengalami revival dalam kehidupan rumah tanggamu, dan masa depanmu sudah Tuhan jamin hari ini dan akan datang. Tuhan sudah jamin, dia menyediakan yang terbaik dan tidak pernah berubah janjinya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. God is good all the time. Tuhan Yesus memberkati. Saya selalu untuk Agus. Kita akan berdoa. Haleluya, mari kita responi firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami semua boleh diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami Tuhan boleh melihat kehidupan yang selalu benar, yang selalu setia kepada Engkau ya Bapa, sehingga hidupnya tidak bercela. Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan, kami hidup boleh benar di hadapan Engkau ya Bapa. Hidup dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami betul-betul Tuhan mengasihi Engkau, betul-betul menjalankan sebagian dari firman-Mu ya Bapa, sehingga kehidupan kami boleh layak di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu banyak kesaksian Tuhan di awal tahun 2024. Engkau mengasihi semua umat-Mu yang ada di sini juga yang ada di rumah. Betapa Engkau Tuhan melakukan mujizat-mujizat-Mu ada pada setiap kami ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan orang yang sakit.
Bahkan Kau sanggup Tuhan membangkitkan orang yang mati. Karena Engkau Allah yang sejati. Terima kasih Bapa. Kami akan tetap mengucap syukur Tuhan dalam keadaan apapun. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan tinggikan Tuhan Yesus. Kita lebih mencintai Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Oh, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah. Oh Yesus, oh Rajaku, di hati kami Tuhan. Oh, lawat kami Tuhan, jamah kami Tuhan, topang kami Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih, oh Bapa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu silahkan boleh duduk kembali. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di tahun 2023 yang lalu.
kami boleh ada sampai saat ini. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena pertolongan dan lawatan Tuhan itu yang menjadi kami kuat sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ada doa-doa kami yang sudah terjawab. Ada cita-cita dan harapan kami boleh terjawab, boleh terwujud bersama Yesus. Terima kasih Bapa. Adapun doa-doa kami yang belum terjawab, kami siap menunggu dengan iman kami bersama Engkau Yesus. Karena Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk semua yang Kau percayakan dalam pelayanan kepada kami semua Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang boleh ada di sini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus selalu membimbing setiap kami dalam setiap kehidupan kami, baik di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, terlebih di gereja Tuhan. Pimpin Roh Kudus hati kami ini. Kami malam ini membuka diri untuk dibentuk oleh Yesus. Memendiri diri kami ya Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan tidak sia-sia, melainkan hidup kami mau seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami sadar kami tidak sanggup tanpa Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, rencana kita di tahun 2024 kita serahkan ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Karena dalam Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami ya Tuhan ada di tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tangan-Mu, ini janjiku, sebab hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Haleluya. Kemanapun sama-Mu, lewat suka dan duka, dan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu.
surga, inilah pujian penyembahan kami ya Bapa. Kami tidak bisa jalan sendiri ya Tuhan. Kami butuh bimbingan Engkau. Ini setiap janji kami mau ditaruh di dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap pergumulan demi pergumulan boleh ada ya Bapa. Tapi kami tidak takut karena ada Engkau ya Bapa. Engkau yang selalu bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terus aku percaya Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, malam ini kita akan berdoa untuk jemaat GGP Maranatha. Biarlah jemaat GGP Maranatha tetap mengasihi Tuhan Allah, tetap mengasihi gereja ini. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap kami. Mari Bapak Ibu, kita doakan jemaat GGP Maranatha ini. Biar hatinya tidak dicuri oleh dunia, hatinya tidak dicuri oleh iblis. Karena iblis tidak takut kepada orang ke gereja, tapi iblis takut yang tahu kebenaran firman Tuhan. Mari doakan Bapak. Biarlah diberi kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah, terlebih berkat rohani itu. Mari kita bersuara semuanya. Mari Bapak Ibu yang di rumah juga berdoa untuk jemaat GGP Maranatha. Mari kita berdoa bersama-sama. Musik boleh berjalan terus dengan lembut. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita doakan Bapak Gembala dan Ibu malam ini beserta keluarganya. Mari semua bersuara. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Engkau yang menolong di setiap pelayanan yang malam ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada orang-orang yang berniat ya, tapi Engkau yang menolong Tuhan. Kuasai hati dan pikirannya oleh darah Yesus. Kuasa gelap, kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin menghancurkan Bapak Gembala, Engkau yang menolong. Terima kasih Bapak. Ada kuasa kebencian, ada kuasa perpecahan, dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau memberkati Tuhan setiap pelayanan yang boleh ada sampai saat ini. Memberkati keluarga untuk anak, cucu dan mantu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua karena kebaikan Kau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami rindu mujizat-Mu boleh terjadi di tempat ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang ragu-ragu Engkau mantapkan. Ada harapan di dalam nama Yesus, karena Engkau Allah yang setia, Engkau penolong yang setia. Engkau tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau malam ini Bapak Ibu
ada yang boleh membuka hati untuk didoakan, silakan angkat tangan. Kita yakin malam ini Yesus sedang bekerja, sedang menjamah saudara, baik yang di sini juga yang di rumah. Kita jangan tahan, jangan halangi kuasa Tuhan yang bekerja malam ini. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat tangan yang ingin didoakan. Bapak Gembala nanti boleh berdoa untuk jemaat yang ingin didoakan. Haleluya. Oh, Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita. Mari kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Boleh didoakan, hamba-hamba Tuhan boleh berdoa untuk jemaat yang lain. Silakan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa. Mari boleh berdoa untuk yang mengangkat tangan. Silakan mari. Sudah terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Bapa. Curah Bapa dalam surga, malam ini kami rindu kuasa-Mu turun atas kami ya Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan silahkan angkat tangannya. Tuhan Yesus akan menjamah, akan menolong. Mari Bapak Ibu. Karena kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah silakan angkat tangan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan Yesus sedang bekerja, sedang menjamah saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak terjadi sekarang ini. Silakanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Bapak Diki boleh menutup ibadah doa Rabu ini. Karena kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di terang
Bapa di dalam surga, dalam jemaat ini ada yang mengalami ring jantung, ada yang mengalami bypass jantung, ada yang mengalami gangguan penyempitan pada jantung. Kami berterima kasih bahwa mujizat itu masih ada, dilakukan oleh Kristus. Tuhan, kami ingat Ibu Lucia yang di Cirebon mengalami sakit penyakit dan rencananya akan dibawa ke rumah sakit Sentosa. Betapa dahsyatnya Tuhan untuk melakukan mujizat kepada orang tua kami ini. Dan kami tetap meminta kuasa darah Yesus untuk Ibu Lucia. Dan kami berharap kepada belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami. Dan kami sangat meminta kepadamu bahwa doa-doa kami menjadi doa-doa yang naik di dalam pengurapan Tuhan. Dalam ruang doa ini Tuhan, biarlah dipenuhi oleh orang-orang yang rindu dan mengalami kuasa Yesus. Dan Tuhan, kami meminta itu supaya kesaksian doa-doa yang dijawab begitu dahsyat, boleh merayap, boleh mempengaruhi jemaat di tempat ini. Dan juga untuk orang-orang yang membutuhkan doa-doa yang dinaikkan di dalam pengurapan Roh Kudus. Terima kasih semua kami yang boleh berkumpul malam ini. Kami tinggalkan rumah kami dan kami bersyukur untuk Roh Allah yang sudah menolong kami. Untuk para pelayan yang sudah melakukan bagiannya. Dan kami ingat biasanya Boyke bersama-sama dengan kami. Tapi kami mau berterima kasih kepadamu karena engkau sudah melakukan yang terbaik untuk saudara seiman kami ini. Kami berterima kasih untuk pelayanan yang sudah dibuat kepada Tuhan Yesus yang luar biasa buat Santi istrinya dan juga untuk semua keluarganya. Dihiburkan, dikasih kekuatan. Terima kasih, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari kita tadakan tangan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang di rumah dan kami yang ada di sini membuka tangan kami kepadamu. Engkau adalah Bapa yang penuh kasih. Dalam Kristus Yesus kami terima kasih itu. Dalam persekutuan Roh Kudus dinyatakan kasih itu kepada kami dan semua kami yang hadir. Tuhan, terima kasih banyak. Kami diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan begitu dahsyat. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Dan semua yang melayani, hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Yang memimpin doa, yang memainkan alat musik, yang memimpin pujian. Sudah diberkati dan sudah menjadi berkat. Haleluya. Kami pulang dalam damai Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Kita memberikan persembahan.